Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Valeriana dari Universitas Pasundan, program studi ilmu administrasi bisnis. Pada saat ini saya sedang melaksanakan uji kompetensi BNSP, skema data manajemen staff. Dalam pembuatan video ini, saya akan memaparkan beberapa tugas yang telah saya selesaikan sebagai bagian dari proses asesmen. Beberapa tugas tersebut ada pembuatan surat undangan, PowerPoint terkait kegiatan perusahaan PT Klorin Digital Media, kemudian membuat spreadsheet dalam tabel nilai ujian komputer, membuat email, serta membuat artikel mengenai sertifikasi BNSP bagi mahasiswa atau seorang profesional. Untuk lebih rincinya, saya akan jelaskan di bagian selanjutnya. Tugas yang pertama yaitu membuat surat pemberitahuan undangan kegiatan vaksinasi HPV. Di sini saya memasukkan terlebih dahulu isi dari surat tersebut ke dalam Word, tetapi pada bagian nama, alamat, dan kota ini dikosongkan terlebih dahulu ya. Jadi hanya kepada di dan kota saja. Kemudian sesuai arahannya, saya mendapatkan data mail manager, yaitu berisi tabel nama-nama yang akan dibuat suratnya. Saya sudah simpan dalam format Excel. Nah, di sini kita menggunakan mail manager untuk pengerjaannya. Klik mailings, nanti di sini ada select recipients. Nah, di sini klik use existing list. Nanti kita diminta masukkan file Excel tadi yang sudah disimpan yang berisi nama-nama tadi. Nah, ketika sudah dimasukkan, karena kita hanya menggunakan sheet 1 saja, nanti di sana tertera sheet 1 dan klik OK. Kemudian di sini ada insert merge field. Nah, sudah tertera nama, alamat, dan kotanya. Nanti klik satu per satu. Kemudian untuk melihat hasilnya kita klik preview result. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa klik di sini untuk melihat kelima surat yang sudah dibuat. Ini yang pertama, ini yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk mail manager ini sangat memudahkan sekali dalam pembuatan surat undangan, sehingga ketika ingin membuat surat dalam jumlah yang banyak, ini sangat memudahkan. Berikut kelima surat yang telah saya buat. Tugas yang kedua yaitu membuat presentasi dengan tema kegiatan perusahaan di PT Klorin Digital Media. Untuk proses pembuatan presentasi ini atau PowerPoint ini, saya menggunakan Canva. Page pertama yaitu ada elemen nama, saya Fania Valeriana, dan juga ada logo perusahaan dari Klorin, PT Klorin Digital Media. Kemudian ada elemen WhatsApp, elemen email yaitu info@klorindigitalmedia.com, dan juga ada alamat yang bertempat di Jalan Kebon Sirih nomor 40, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur, Kota Bandung, Jawa Barat 40117. Page yang kedua yaitu ada profil Klorin Digital Media yang merupakan perusahaan digital agency yang berfokus pada branding, desain, web development, dan social media management. Klorin Digital Media membantu mengembangkan bisnis sehingga bisnis tersebut mampu bersaing dengan menerapkan digital marketing. Untuk logo-logo di sini yaitu beberapa klien dari Klorin Digital Media. Dan untuk 4 poin di sini, Klorin Digital Media mengklaim bahwa mereka mempunyai tim yang profesional, full support, pelayanan yang ramah, dan harga yang terjangkau. Page yang ketiga masih dari profil perusahaan Klorin Digital Media. PT Klorin Digital Media bergerak di bidang industri pengelolaan media berbasis digital yang didirikan oleh Hardiansyah. PT Klorin berfokus pada kolaborasi pendidikan dan industri, bermitra dengan sekolah-sekolah untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam kewirausahaan digital dan produksi film. Page selanjutnya yaitu page keempat, ada layanan pada Klorin Digital Media. Di sini ada 6 layanan, diantaranya
Sosial media management, layanan yang akan membantu dalam mengelola konten, desain, dan postingan terjadwal di sosial media. Yang kedua, jasa pembuatan website yang mana akan membantu kita untuk mendesain dan membuat kebutuhan website berbagai bisnis. Yang ketiga, ada jasa pembuatan video promosi untuk membantu membuat video untuk meningkatkan brand awareness dari suatu produk. Dan ada jasa foto produk, layanan untuk membantu dalam memotret produk dan mendesainkan agar lebih profesional. Kemudian ada jasa kelola akun TikTok, layanan yang akan membantu dalam meningkatkan branding dan traffic melalui konten TikTok. Dan yang terakhir ada manage marketplace, layanan yang akan membantu dalam mengelola akun marketplace dan foto produk suatu bisnis. Di sini saya juga menggunakan elemen-elemen yang menarik dan juga animasi-animasi yang timbul. Untuk page terakhir, yaitu page kelima, ada program pelatihan PT Klorin. Yang pertama yaitu ada CDA atau Klorin Digital Academy, berfokus untuk meningkatkan talenta digital di bidang teknologi dan digital marketing, dengan menerapkan strategi marketing dan bisnis, berlandaskan ilmu praktis dari para praktisi bisnis sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa program dari CDA ini atau Klorin Digital Academy ada beasiswa bagi siswa dan mahasiswa, sertifikat magang industri, sertifikat uji kompetensi, sertifikat profesional BNSP, kelas binaan SMK, pengembangan teaching factory, mitra kampus Merdeka, dan lokal job connector. Kemudian program yang kedua ada Bandung Content Creator School atau BCCS sebagai program private class dengan program fast track yang akan membantu menjadikan seseorang sukses dengan memanfaatkan skill dan hobi yang kamu miliki. Keunggulan dari program ini yaitu memiliki peluang magang dan bekerja di perusahaan, peluang menjadi freelancer dan kerjasama dengan brand, memahami bagaimana negosiasi ajakan kerjasama dengan brand, mendapatkan sertifikasi secara nasional oleh BNSP jika dinyatakan kompeten, berkesempatan mendapatkan undangan jadi pembicara, mendapatkan gelar non-formal content creator, disediakan materi basic makeup, grooming, leadership, public speaking, dan catwalk. Mungkin sekian paparan dari penjelasan pembuatan presentasi saya ini. Sekian, terima kasih. Tugas yang ketiga yaitu membuat spreadsheet. Sudah tertera tabel 1 nilai ujian komputer. Di sini ada Rahma, Wati, Kristina, Tina, Ahmad, Ansari, Asma, Harno, dan Toyib. Kemudian sudah tertera juga nilai 1, nilai 2, nilai 3. Nah, untuk kolom nilai ujian, grade, dan keterangan di arahannya masih kosong dan kita diminta untuk melengkapinya. Untuk kolom nilai ujian di sini saya menggunakan rumus average dengan memasukkan kolom C3 sampai E3, kemudian di kurung tutup, kemudian diklik enter saja. Nanti untuk melihat keseluruhan hasilnya bisa ditarik saja ke bawah. Nah, untuk yang ini nilai yang Wati yaitu 62,67. Nah, sebelumnya ini 62,6667. Angka di belakang komanya sangat banyak dan saya sederhanakan menjadi 62,67. Kemudian di kolom grade di sini saya menggunakan rumus VLOOKUP dengan memasukkan kolom F3 yaitu 62 dan memasukkan kolom K3 sampai L6. Dua kolom ini kita masukkan di sini K2 dan L6. Kemudian masukkan 2 dan klik through. Kurung tutup dan klik enter. Nah, untuk melihat keseluruhannya juga sama, kita tinggal tarik saja ke bawah dan terlihat hasil grade keseluruhannya. Di sini untuk keterangannya saya menggunakan rumus if. Nah, bisa dilihat seperti ini di atas. Kita masukkan semua nilai ujian dan
nilai ujian dan keterangannya. Kemudian di kurung tutup dan klik enter. Untuk melihat keseluruhannya juga sama, kita tinggal tarik ke bawah saja. Nah, di sini Rahma remedial, Wati remedial, Kristina tidak lulus, Tina remedial, Ahmad sangat baik, Ansari tidak lulus, Ahmad sangat baik, Ansari tidak lulus, Asma remedial, Harno lulus, dan Toyib tidak lulus. Nah, dengan menggunakan rumus-rumus tadi sangat memudahkan untuk saya mengisi kolom-kolom yang kosong seperti kolom nilai ujian, grade, dan keterangan. Rumus-rumus tersebut sangat bagus sekali untuk dihafal karena memudahkan ketika kita ingin mengisi tugas-tugas Excel lainnya. Tugas yang keempat yaitu membuat email. Mohon maaf sebelumnya, untuk bagian sini alamat terdapat kekeliruan. Jadi saya memasukkan CHLRO yang seharusnya CHLO. Nah, tetapi saya sudah betulkan saat pengiriman email tersebut. Nah, di sini sesuai dengan ketentuannya, buat email dengan bahasa yang formal, dimulai dari perkenalan, tujuan mengikuti uji kompetensi, isi email dan harapan terhadap kegiatan uji kompetensi pada email yang bertujuan melampirkan seluruh tugas uji kompetensi. Nah, sesuai dengan ketentuan tersebut sudah saya lengkapi di bagian sini. Kemudian sebelumnya untuk mengirim email, untuk membuat email ini, kita bisa masuk ke Google, kemudian kita masukkan Gmail, kita search dan masuk ke akun Gmail Anda. Nah, di sini bisa klik ini yang logo tulis. Kemudian kita bisa masukkan email sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, di sini juga saya sudah masukkan beberapa rincian dari tugas yang sudah saya selesaikan. Dan file tugas tersebut ada di bawah, di bagian sini. Dan ini semua ini adalah hasil screenshot draft email saya sebelum dikirim, dan keseluruhannya sudah saya kirim email tersebut ke alamat klorindigitalmedia@gmail.com. Tugas yang kelima yaitu membuat artikel dengan judul Sertifikasi BNSP bagi mahasiswa atau seorang profesional. Di sini juga saya masukkan nama, NPM, program studi, fakultas, dan email pribadi saya. Kemudian untuk isi dari artikel ini saya akan jelaskan dengan ringkas. Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia. BNSP memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan sesuai standar nasional dan diakui secara internasional melalui proses sertifikasi yang terukur, transparan, dan profesional. Lembaga ini juga mengakreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP yang berperan melakukan asesmen pada berbagai bidang keahlian. Sertifikat yang diterbitkan tidak hanya menjadi bukti formal, tetapi pengakuan kompetensi yang meningkatkan kepercayaan industri dan peluang kerja. Proses memperoleh sertifikasi meliputi pemilihan skema, pendaftaran ke LSP, hingga uji kompetensi. Sertifikasi BNSP bermanfaat bagi mahasiswa maupun profesional karena meningkatkan daya saing, kualitas kerja, serta membuka peluang karir nasional dan internasional. Dengan dasar hukum yang kuat dan sistem yang terstandarisasi, BNSP menjadi pilar penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dan untuk halaman selanjutnya di sini terdapat hasil dari cek plagiarismenya.
saya menggunakan Quillbot untuk cek plagiarismenya. Di sini hasilnya yaitu 4% dan ada 7 terdeteksi yang saya pakai. Ini ada 7, bisa dilihat. Dan untuk halaman selanjutnya yaitu di sini juga tertera mana saja yang kata-kata yang harus diubah, seperti sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia, BNSP juga untuk melaksanakan sertifikasi menjadi salah satu. Yang ini bisa dilihat yang ditandai. Mungkin sekian penjelasan saya dari artikel yang saya buat. Sekian pemaparan tugas dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Pasundan yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk mengikuti sertifikasi BNSP ini, dan juga kepada PT Klorin Digital Media atas semua pengarahan yang dilakukan terkait pelaksanaan uji kompetensi ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.